Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas yang lagi happening, gitu ya, di mana Bank Indonesia baru saja menurunkan tingkat suku bunganya ke level 3,75% atau ke level terendah sejak BI 7 Days Reverse Repo Rate diperkenalkan di bulan Agustus 2016. Nah, banyak konsensus yang tidak menduga bahwa akan turun secepat ini, gitu. Di mana rata-rata konsensus masih memperkirakan BI rate di level 4%, akan ke 3,75 tahun depan, gitu. Jadi konsensus memperkirakan akan ke 3,75 memang, tapi nggak November juga, gitu. Kemungkinan di tahun depan. Tapi Bank Indonesia ternyata telah menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan konsensus. Lantas, apa aja sih yang jadi penyebab kenapa Bank Indonesia menurunkan BI rate? Nah, berikut merupakan alasan atau reason kenapa Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi, seperti yang tadi telah disampaikan ya, bahwa BI 7 Days Reverse Repo Rate ke level 3,75. Nah, kata Bank Indonesia, Pak Peri Warjio mengatakan bahwa keputusan ini mempertimbangkan inflasi yang lemah. Gitu. Nanti akan kita tampilkan di slide berikutnya berapa sih inflasi kita. Nah, tak hanya inflasi, dari data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada kuartal 3 2020 hanya tumbuh 0,12% year on year. Sedangkan dana pihak ketiga tumbuhnya 12,88% year on year. Nah, dari data ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah DPK ini kan memberikan biaya ya bagi bank ya, karena DPK ini deposito yang dikumpulkan di pihak bank. Semakin banyak DPK pertumbuhannya, maka semakin banyak pula cost of fund yang keluar dari bank, karena biaya itu merupakan bunga yang harus diberikan kepada sang pemilik deposito atau deposan. Di satu sisi, uang-uang deposito itu atau DPK harusnya disalurkan dalam bentuk penyaluran kredit. Dengan kata lain, kalau DPK 12,88% pertumbuhannya, idealnya pertumbuhan kredit juga harusnya 12,88%. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah DPK tumbuh 12,88%, pertumbuhan kredit hanya 0,12%. Hal ini menggambarkan bahwa dari sisi bank itu tertekan. Kenapa? Karena bank harus memberikan biaya kepada deposito, pemegang deposito, tapi penyaluran kreditnya melemah. Nah, atas dasar ini, Bank Indonesia menurunkan suku bunga di mana dengan harapan bahwa pertumbuhan kredit dari 0,12 bisa bertumbuh kembali. Nah, sebagai tambahan informasi, dana DPK yang bertumbuh 12,88% ini juga menggambarkan bahwa keadaan bank saat ini sedang over liquidity, di mana dia punya uang gitu ya. Bank punya uang, namun belum disalurkan ke kreditur gitu ya. Nah, hal ini yang membuat Bank Indonesia masih berpeluang untuk kembali menurunkan suku bunga nih sepertinya. Ini menurut analisa kami pribadi ya, Republik Investor. Kenapa? Jika diturunkan 3,75 dan itu masih belum membuat pertumbuhan kredit naik, tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia akan kembali menurunkan suku bunga di tahun depan. Tidak hanya itu, dari sisi inflasi juga Bank Indonesia memperkirakan di tahun 2020 akan lebih rendah dari batasan bawah sasaran inflasi. Berapa sih batas bawah sasaran inflasi? Sasaran inflasi sendiri adalah 3% plus minus 1%. Maksudnya plus minus 1% adalah maksimal 4%, 3 plus 1, dan minimum atau batas bawahnya adalah 2%, 3 min 1. Jadi BI beranggapan bahwa inflasi Indonesia di tahun ini akan kurang dari 2%, tapi akan kembali ke sasarannya 3 plus minus 1% di tahun depan. Selain itu, kenapa suku bunga turun? BI juga memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut karena nilainya secara fundamental
masih under value atau masih murah. Nah, kenapa masih murah? Jadi level 14.100 menurut Pak Periwarjo itu masih murah. Kenapa? Karena kondisi defisit transaksi berjalan kita dan inflasi rendah itu maksudnya kondisi defisit transaksi berjalannya masih baik, inflasi juga masih rendah, sehingga daya tarik aset yang tinggi dan premi risiko yang menurun. Premi risiko yang menurun digambarkan melalui biasanya ini ya, CDS ya, Credit Default Swap. Terus ketika kemarin Bank Indonesia rapat, negara lain yang rapat juga hasilnya gimana? Gitu ya. Saya coba. Next slide. Nah, jadi ada 27 central bank yang mengadakan meeting juga ya di bulan November, di mana 6 negara terakhir gitu ya, memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Ada Mesir, Malawi, Moldova, Australia, dan Indonesia, gitu ya, Filipina juga. Hanya Argentina dan Turki yang meningkatkan suku bunga, gitu. Nah, ini gambaran detailnya ya. Jadi tadi seperti saya singgung di awal bahwa sekarang Indonesia itu year on year inflasinya hanya 1,4%. Hal ini yang menggambarkan tadi ya di batas bawah, berada di batas bawah, berada di bawah batas bawah, gitu ya. Batas bawahnya kan 2%, sekarang 1,4%. Nah, ini yang membuat Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga salah satunya. Tujuannya apa? Selain tadi penyaluran kredit bisa bertumbuh, tujuannya adalah inflasinya bisa kembali normal gitu. Bisa di level 2 sampai 3%. Gitu ya. Year to date, Indonesia sudah menurunkan 125 basis point. Di 2019, Indonesia telah menurunkan 100 basis point. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Jadi teman-teman harapannya bisa tahu ya, bisa tahu apa saja dan kenapa Bank Indonesia mau menurunkan suku bunga. Maaf ini pencahayaannya lagi kurang bagus. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini berguna. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta klik link di description jika ingin ikut webinar dari Republik Investor. Terima kasih.